Welcome back to my channel. Jumpa lagi bersama Uglak Uglik. Hari ini kita berada di Bletukuwu. Ikutin terus ya kita. Bletukuwu menjadi salah satu objek wisata unik yang terletak di Desa Kuwu, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan, Purwodadi, Jawa Tengah. Namun siapa sangka jika ada kisah yang melegenda di balik destinasi wisata tersebut. Masyarakat sekitar percaya jika fenomena di Bletukuwu ada kaitannya dengan legenda Joko Linglung. Ia adalah seekor naga yang mengaku menjadi anak Adi Saka saat menjadi Raja Medang Kamulan di kala itu. Adi Saka diyakini berasal dari Jambu Dwipa alias India atau suku Saka. Karena itulah namanya Adi Saka atau Raja Saka. Sebelum kerajaan Medang Kamulan dipimpin oleh Adi Saka, ada raja yang sangat arogan dan bengis dan senang memakan daging manusia. Raja tersebut terkenal dengan nama Raja Dewata Cengkar. Singkat cerita, Adi Saka ingin mengalahkan Dewata Cengkar dengan adu kesaktian, dan Dewata Cengkar akan menjanjikan separuh dari Medang Kamulan diberikan kepada Adi Saka jika dia menang. Namun sebaliknya, jika Adi Saka kalah, tubuhnya akan menjadi santapan lezat Dewata Cengkar. Kemudian Adi Saka menyetujui ucapan Dewata Cengkar dan ia berpesan kepada Dewata Cengkar untuk mengubur tulang tubuhnya selembar ikat kepala yang sedang ia pakai. Setelah itu ia melepas ikat kepalanya dan meletakkannya ke tanah. Hal aneh pun terjadi, ikatan kepala tersebut melebar dan membuat lubang besar. Dewata Cengkar langsung tercebur di laut selatan dan berubah wujud menjadi buaya putih. Setelah menjadi raja, suatu hari muncul seekor naga yang mengaku sebagai anaknya yang bernama Joko Linglung. Namun setelah melihat wujudnya, Adi Saka mengusirnya secara halus. Adi Saka membuat perjanjian dengan sang anak Joko Linglung, diminta untuk membunuh buaya putih jelmaan Dewata Cengkar di Laut Selatan. Jika berhasil, maka Adi Saka akan mengakuinya sebagai anak. Adi Saka juga meminta Joko Linglung untuk lewat bawah tanah agar tidak mengganggu ketentraman warga. Ia pun bergegas dan berhasil membunuh buaya putih. Dia membawa rumput ginting wulung dan air laut sebagai bukti yang akan diberikan kepada sang ayah. Namun, perjalanan pulang ke Medang Kamulan tak semudah keberangkatannya ke Laut Selatan. Ia tidak dapat menemukan arah untuk pulang ke Adi Saka. Beberapa kali ia muncul untuk memastikan letak kerajaan Medang Kamulan. Kali pertama Joko Linglung muncul di Desa Ngembak atau sekarang Kecamatan Purwodadi, kemudian Juwono, Kecamatan Tawangharjo, kemudian di Grabagan Cerwak, dan terakhir di Kuwu. Ketiganya masuk ke Kecamatan Kradenan. Karena Joko Linglung sering muncul ke permukaan, membuat jalan berlubang. Hal itulah dipercaya membuat lubang besar di Kuwu yang kemudian mengeluarkan letupan lumpur. Air yang keluar bersama lumpur terasa asin, konon Bletukuwu masih terhubung ke Laut Selatan. Itulah sekilas legenda tentang Joko Linglung dan Adi Saka ya guys.
sekarang kita bahas beletuk kuwu secara ilmu pengetahuan ya guys. Secara geologi, kawah lumpur kuwu sebagaimana kawah lumpur lainnya adalah aktivitas pelepasan gas dari dalam teras bumi. Gas ini biasanya adalah disebut dengan gas metana. Letupan-letupan lumpur yang terjadi membawa pula larutan kaya mineral dari bagian bawah lumpur ke atas. Secara etimologi, asal-usul nama beletuk kuwu adalah kawah lumpur yang dinamakan beletuk kuwu karena berlokasi di kuwu. Kawah ini secara berkala selang 2-3 menit melepaskan lumpur mineral dalam bentuk letupan besar setinggi 2 meter oleh penduduk setempat. Lumpur ini dimanfaatkan mineralnya untuk pembuatan konsentrat garam yang disebut bleng. Caranya adalah dengan menampung air dari dalam beletuk itu ke dalam gelagah atau bambu yang dibelah menjadi 2 lalu dikeringkan. Itulah ulasan tentang beletuk kuwu ya guys. Terima kasih sudah mengikuti uglak-gulik hari ini. Terus maju wisata Grobogan, terus berkembang dan semakin lebih baik lagi. See you.